Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, kita ingin membahas mengenai murai seperti ini jangan dipelihara ya. Kita akan membahas mengenai yang orientasinya untuk lomba atau untuk kontes, bukan untuk murai rumahan ya. Perlu digaris bawah. Sebelum kita masuk ke detailnya, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini kita ingin membahas murai seperti ini jangan dipelihara. Nah, murai seperti apakah itu? Karena untuk memelihara murai batu lomba, untuk merawat murai batu lomba itu tidak boleh sembarangan kalau memang kita mau benar-benar fokus untuk kontes atau untuk melombakan burung murai batu itu sendiri. Murai batu sebelum kita lombakan dia harus dalam keadaan on fire. Terus untuk murai batu yang sebagaimana mestinya ya, untuk perawatan juga harus konsisten, serta untuk pemberian EF-nya juga harus yang bernutrisi dan protein tinggi. Yang paling bagus adalah burung murai batu tadi masih bisa diatur ya, emosi dan birahinya, karena tidak semua burung murai batu itu bisa diatur emosi dan birahi. Kalau orang bilang biasanya kayak motor, ada yang remnya masih bisa disetel, tapi ada yang bablas udah tidak bisa disetel. Nah, ini sama seperti burung murai batu, yang mana teman-teman kalau melihat burung seperti ini ya, sebelum dimiliki coba teman-teman coba pikirkan ulang, karena kalau kita salah langkah, kita salah menentukan pilihan murai batu kita ya. Seumpama kita harusnya memilih murai batu dengan grade A, tapi kita melihat burung murai batu dengan grade C atau D, tentu dari segi kualitas nanti itu akan berbeda. Seperti halnya pemain timnas ya, pemain bola naturalisasi ya, pemain keturunan dari luar itu teman-teman, yang ada garis terahnya Indonesia ya, garis keturunan dari Indonesia, ini juga memiliki grade. Ada grade A, grade B, grade C dan sebagainya. Nah, Indonesia ya sementara ini yang mampu mengambil keturunan itu sebenarnya dia masih di tahap grade B, belum tahap grade A. Nah, teman-teman pasti paham. Nah, grade B itu seperti apa? Grade B itu biasanya kalau di luar itu masih mengisi bangku cadangan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, terus dari klubnya ya, klubnya mungkin masuk divisi 2 atau 3 ya. Nah, tapi kalau untuk grade A dia masuknya udah divisi yang utama, terus dia menjadi pemain inti. Nah, seperti itulah kurang lebih. Terus klubnya juga klub yang bergengsi tentunya. Sama seperti burung murai batu ya. Sebenarnya kebanyakan di antara kita kenapa mereka memiliki burung murai batu yang bisa moncer terus itu, yang paling mempengaruhi adalah dari burung murai batu itu sendiri, bukan dari perawatnya ya. Kalau perawat standar lah ya, paling mentok ya gitu-gitu aja ya kan. Tapi kalau untuk burung murai batu tidak. Burung murai batu itu juga memiliki grade. Nah, semakin bagus grade-nya ya, nanti untuk rawatannya juga tidak terlalu ribet ya. Sama aja seperti halnya kalau timnas main bola ya, kalau menang ya maka langsung di junjung setinggi langit, begitu kalah ya langsung di, ya tahu sendirilah. Sama seperti burung murai batu pun demikian, ada grade-grade-nya. Jadi kalau untuk grade yang bagus biasanya dia ya untuk perawatannya relatif lebih mudah, karena pikiran kita sudah seneng yang rawat. Seneng kenapa? Burungnya bagus, burungnya prestasian terus. Nah, seperti hal-hal kecil seperti itu mempengaruhi rawatan harian. Ya makanya kalau saya sering info ke teman-teman jangan sembarangan lomba. Kalau bisa lomba ya menang ya kan. Karena apa? Nanti dari segi mindset, pikiran kita, mental kita ya, chemistry kita, ikatan kita dengan burung murai batu itu juga ada kaitannya. Kecil besar ada kaitannya. Jadi
Kalau kita melombakan burung murai batu ya cukup sebulan sekali. Lantas murai batu seperti apa yang seharusnya tidak kita pelihara? Ya tadi, murai batu yang, sebaiknya kita hindari atau jangan dipelihara kalau untuk kontes ya, sekali lagi untuk kontes, itu ketika kita menukar dengan waktu, pikiran, tenaga kita. Contoh, murai batu ini memiliki grade D. Nah, grade D itu seperti apa? Grade D itu ya udah ya, settingannya udah nggak bisa, terus murai batunya udah nggak mau diatur. Nah, ini untuk fase mengembalikan dia ke grade B atau grade A itu sekiranya cukup makan waktu lama seperti halnya burung masih bulunya baru harus menunggu mabung lagi agar bisa kereset dan itu pun belum tentu berhasil. Coba teman-teman pikirkan, kalau untuk ganti bulu itu kurang lebih 3 bulanan ya. Nanti ditambah sebulan untuk pengondisian lagi. Jadi kurang lebih teman-teman harus save untuk mabungnya saja hampir setengah tahun. Belum menunggu masa sekarang sampai masa mabung, itu tergantung burungnya dan waktu mabungnya. Nah, mungkin dikiranya mudah ya, padahal tidak sedemikian. Jadi kalau teman-teman ngerawat murai batu yang kurang bagus, itu rasanya juga nanti akan males. Burung bukannya tambah bagus, malah pasti lebih parah lagi. Ya karena kita nggak ada memiliki jiwa untuk membenahi. Karena apa? Ya udah males duluan orang murai batu kayak gitu kok dirawat baik-baik, kan gitu pikiran mindset kita, ya. Kecuali memang kita memiliki ketelatenan yang lebih, ya monggo. Kalau kita memiliki waktu yang cukup, pikiran yang masih space-nya masih luas, karena tidak semua, manusia, tidak semua orang, tidak semua kita itu memiliki, memori yang kosong banyak dalam otak kita. Ya, biasanya kita ada masalah sedikit saja kepalanya sudah mau pecah penuh ya, seperti memori nge-lag, komputer nge-lag, nah seperti sama seperti itu. Tidak semua orang memiliki space yang luas ya, perlu dicatat mungkin ya. Dia pernah melewati hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak dilewatin oleh orang lain yang masih memiliki space memori cukup luas. Sama untuk murai batu pun demikian. Jadi jika teman-teman ingin eh, langsung ingin melombakan dalam waktu dekat, saya sarankan hindari murai batu yang memiliki tatapan kosong, yang murai batu dengan grade C, D, jangan, mending hindari. Seperti grade CD ya, burung murai batunya nyabutin sayap, jadi sayapnya nyabutin ekor. Nah itu mungkin burung itu dasarnya bagus, tapi ya itu dampak saking bagusnya tadi yang tidak konsisten kita merawatnya, kurang bagus dalam perawatan ya, ada keteledoran hingga berdampak buruk pada murai batu kita. Solusinya adalah hindari jika teman-teman tadi tidak memiliki waktu, finansial, pikiran, tenaga ya. Cari mending yang ready lapangan, tinggal teman-teman main ke latber-latpres, pantau burungnya kira-kira, wah burung ini tinggal dipoles sedikit saja udah oke. Tidak harus mengambil burung murai batu yang juara, teman-teman tinggal mencermati saja burungnya seperti apa. Kalau mau lebih bagus teman-teman tinggal pantau, minggu ini kemana, bulan depan pada kemana, dan show-nya bagaimana, apakah ada peningkatan atau seperti apa. Nah seperti itulah teman-teman kiranya ketika ingin mendapatkan murai batu yang sesuai dengan keinginan. Mudah-mudahan juara ya teman-teman ya. Ingat, jangan melombakan burung murai batu terlalu rutin. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.